Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara dimanapun berada, berjumpa kembali di dalam channel Mbah Salim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi umihi wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersua lagi di dalam pengijasan, yaitu bagaimana cara berguru, bagaimana membuka pintu-pintu gaib agar ilmu-ilmu yang kita pelajari, baik ilmu spiritual, ilmu kebatinan, ilmu aura, ilmu pengasihan, melalui amalan, zikir yang ada di channel Mbah Salim, atau saudara berguru di tempat lain, maka dengan menyaksikan video ini, yaitu kunci agar pintu gaib kita terbuka dan agar ilmu yang kita pelajari cepat kita kuasai, maka saudara harus mengetahui kunci-kuncinya. Untuk itu, di channel Mbah Salim akan kami paparkan. Setiap insan manusia ada yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga punya kemampuan spiritual, meskipun dia tidak pernah belajar sekalipun. Ada pula orang yang diberi kemudahan untuk mempelajari berbagai ilmu, sehingga ia bisa punya banyak kemampuan dalam waktu singkat. Ada juga orang yang kesulitan dalam mempelajari ilmu, padahal dia sudah tekun berusaha. Jika saudara termasuk golongan yang terakhir, maka jangan pesimis dulu, jangan putus asa. Masih banyak jalan untuk membuka pintu keilmuan di dalam diri saudara. Banyak orang yang belajar ilmu gaib selama bertahun-tahun, namun tidak ada hasil yang memuaskan. Kegagalan itu bisa saja terjadi karena ilmu yang dipelajari sudah tidak asli, dan tata caranya adalah mempelajari ilmu itu palsu. Banyaknya ilmu palsu dan ilmu yang tidak asli, maka tradisi aslinya biasanya adalah ulah orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Sebab kegagalan lainnya adalah ketidaktahuan akan hakikat ilmu yang dipelajarinya. Orang belajar ilmu gaib seharusnya tahu dari mana sumber kekuatan ilmu gaib dan bagaimana atau cara kerja ilmu gaib. Atau mungkin saudara berguru kepada seseorang yang ilmunya diragukan. Oleh karena itu, dalam pembukaan ilmu gaib yang dipelajari, ada dua hal yang harus saudara ketahui, yang menjadi awal pengetahuan bagaimana belajar ilmu gaib itu cepat dikuasai. Maka aliran hikmah dan kejawen, sumber kekuatan ilmu gaib adalah dari khodam. Namun kedua aliran tersebut berbeda mengenai pengertian soal kodam. Aliran kejawen menganggap bahwa kodam atau perewangan adalah jenis makhluk tertentu yang memang diciptakan Allah untuk membantu manusia. Menurut faham kejawen, khodam bukanlah jin dan bukanlah malaikat, melainkan makhluk gaib khusus yang berfungsi menimbulkan kekuatan supranatural pada manusia menjadi sakti, atau di dalam benda bertuah memiliki daya magis tinggi. Sedangkan di dalam aliran ilmu hikmah yakin bahwa khodam hanyalah julukan bagi jin atau malaikat yang membantu manusia. Setidaknya berdasarkan dua alasan, yaitu khodam dalam bahasa Arabnya berarti sang pembantu yang menjaga atau sebagai pengawal yang selalu mengikuti pada tuannya. Dan manusia dan jin, kalaupun ada yang istilah khodam, maka tidak lain hanyalah nama atau istilah makhluk, nama makhluk tersebut. Seperti halnya setan, sebetulnya bukanlah jenis makhluk, melainkan hanya julukan bagi jin dan manusia yang suka berbuat kejahatan. Maka
Sesuatu keajaiban yang ditimbulkan oleh gaib itu sangat berbeda-beda dengan mukjizat. Perbedaannya adalah pada prosesnya dan siapa yang menerimanya. Mukjizat hanya diterima oleh nabi dan rasul, dan prosesnya juga tanpa perantara apapun, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salah satu keajaiban yang ditimbulkan oleh gaib sebenarnya adalah fungsi kodam yang sudah menyatu dengan pemilik ilmu gaib tersebut. Misalnya, orang yang kulitnya kebal senjata tajam, sebetulnya kulitnya diselimuti energi gaib oleh kodam, sehingga senjata yang hendak menyentuh kulit terhalang dan tidak bisa menembus. Proses ini serupa dengan atmosfer bumi yang ketika ada meteor jatuh, maka akan mengalami gesekan hingga meteor terbakar dan habis. Dengan begitu, makhluk bumi menjadi aman dari meteor yang berjatuhan. Hal tersebut sebagai ibarat dalam menempuh ilmu gaib. Dan ilmu gaib bisa dipelajari atau diusahakan oleh siapapun, tidak peduli. Usaha untuk memperoleh ilmu gaib bisa dengan puasa, wirid, membaca mantra, berdoa, meditasi, melalui transfer energi atau pengisian bila ada gurunya, dan banyak sekali jenis-jenisnya. Dan kodam yang akan menjadi ruh ilmu gaib pun berbeda-beda pula, tergantung jenis ilmu dan siapa yang mengamalkan ilmu tersebut. Untuk amalan yang murni bersumber dari Al-Quran, insya Allah kodamnya adalah kodam malaikat. Sedangkan ilmu kejawen kebanyakan berkodam jin muslim atau jin non-muslim, tergantung siapa yang mengamalkannya dan niat memiliki ilmu tersebut. Bila saudara sering berbuat negatif, maka bisa dipastikan bahwa kodam ilmu yang saudara kuasai adalah dari golongan kodam jin abangan atau jin kafir. Bila saudara selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, berbaik kepada sesama, bisa dipastikan bahwa kodam malaikat dan jin muslim yang menaungi keilmuan dalam diri saudara. Jadi terserah saudara pilih yang mana. Dan bagaimana sifat-sifat kodam ilmu gaib tersebut? Sebagian dari saudara menjadi takut bila mempelajari ilmu gaib setelah mengetahui ada kekuatan sebetulnya berasal dari makhluk gaib, yaitu khodam. Ketahuilah bahwa jin yang menjadi khodam suatu ilmu berbeda sifatnya dengan jin pengganggu. Khodam adalah jin yang bersifat pasif. Dia tidak bisa mempengaruhi pikiran saudara dan tidak bisa menampakkan diri. Meskipun khodam selalu mengikuti saudara, dia tidak akan berkomentar apapun tentang tindakan saudara. Khodam juga tidak bisa berkomunikasi dengan saudara, kecuali saudara menguasai ilmu untuk berkomunikasi dengan khodam. Jadi intinya, meskipun ratusan khodam mengikuti saudara, tetaplah diri saudara yang merdeka. Boleh melakukan apa saja yang sesuka hati. Dan mengapakah untuk belajar ilmu gaib spiritual itu harus puasa? Dalam sejatinya puasa dalam kancah ilmu gaib adalah untuk mempermudah penyatuan khodam dengan pemilik ilmu tersebut. Bukan berarti tanpa puasa ilmu tidak bisa dikuasai. Jika ada guru yang mumpuni yang bersedia mengisi saudara, maka saudara langsung bisa memiliki ilmu tanpa melalui proses puasa atau ritual. Dan kekuatan hasil pengisian tergantung seberapa besar kemampuan guru yang mengisi di dalam diri saudara. Sedangkan jika puasa atau ritual sendiri dan melakukan ritual sendiri, maka kekuatan yang dihasilkan tergantung penghayatan dan kesungguhan dalam diri kita
dalam menjalani puasa atau ritual tersebut. Jadi, bila saudara puasa sendiri, mengamalkan sendiri, itu sangat rentan dengan gangguan dan rentan dengan kegagalan. Sedangkan mantra adalah sarana untuk memanggil khodam. Saat membaca mantra, beberapa khodam yang sifatnya sama dengan mantra yang sudah dibaca secara langsung, dan khodam akan datang mengitari kita. Khodam-khodam itu tidak bisa langsung bersatu dengan tubuh saudara karena berlainan materi. Ya, manusia dan jin itu berbeda materi. Jin terbuat dari api yang sangat panas, dan kita sebagai manusia terbuat dari tanah yang netral. Maka agar mempermudah penyatuan khodam dengan diri saudara, harus mengosongkan perut hingga tubuh kita lemah dan terasa sangat panas sekali, yaitu puasa. Sedangkan lemahnya tubuh kita saat berpuasa juga mempermudah penyatuan khodam. Logikanya begini, tubuh kita lemah adalah karena kekurangan energi, kurang makanan. Maka ada kesempatan bagi khodam untuk mengisi kekurangan energi tersebut di dalam tubuh saudara. Maka jangan heran bila ada orang sakit karena dia lemah, mau makan tidak enak, maka sarang jin kafir akan bersarang di tubuhnya. Seperti itu juga. Sedangkan ilmu yang sudah ada pada diri saudara bisa bertambah kuat dan juga bisa melemah tergantung kerajinan dalam merawat ilmu tersebut. Jadi ilmu itu harus dirawat. Sedangkan merawat ilmu sama artinya dengan menjaga hubungan antara khodam dengan diri kita. Semakin kuat ikatan antara kita dengan khodam, kekuatan ilmu akan semakin kuat juga. Ya, cara merawat suatu ilmu adalah dengan membaca mantranya secara istiqomah dan rutin pada waktu yang telah dijadwalkan. Semakin istiqomah dan banyak membaca doanya, maka semakin besar pula kekuatan energi ilmu yang saudara kuasai. Itulah saudara-saudara salah satu kunci mempelajari ilmu gaib. Semua yang kami uraikan tersebut buatlah inspirasi. Oh ya, selama ini saya tidak berhasil belajar ilmu gaib karena ini, karena itu. Jadi saudara akan mengetahui apa itu ilmu gaib dan bagaimana cara cepat menguasainya. Bila saudara sudah memahami yang kami uraikan, maka ilmu-ilmu di Mbah Salim akan cepat saudara kuasai, yaitu tentang kegaiban, aura, tenaga dalam, dimensi lain, dan sejenisnya. Masih banyak lagi yang dapat saudara kuasai dengan melihat kunci yang kami sebutkan tadi. Semoga bermanfaat keilmuan dari Mbah Salim. Jadikan sebagai referensi. Bagi yang tidak membutuhkan uraian ini, maka saudara akan tersesat jauh. Jadi, jadikan sebagai pedoman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.